Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ramadan, NIM 19233013. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan UAS mata perkuliahan perencanaan pajak dengan dosen pengampu Ibu Rani Sofia. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1, yaitu soalnya yaitu pada masa pandemi COVID-19 banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu dalam bentuk bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ini, Pertanian menjadi sektor penopang bagi masyarakat di tengah pandemi. Beban pangan kebutuhan pokok asal dari pertanian seperti beras, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan lain sebagainya merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat yang harus dipenuhi dalam kondisi apapun, termasuk kondisi pandemi COVID-19 ini. Hal ini membuat usaha perdagangan harga pokok menjadi satu sektor yang bertahan, bahkan semakin melonjak perminatannya di tengah pandemi ini. Bahwa sektor pertanian tidak luput dari dampak COVID-19. Sebagian besar pelaku pertanian telah merasakan dampak dimulai dari hasil penjualan panen yang mulai sepi pelanggan dikarenakan kebijakan untuk tetap berada di rumah, sehingga berpengaruh terhadap harga yang turun dan kondisi petani yang mulai panik. Himbauan kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh para petani. Hal ini disebabkan karena bertanilah maka pertanian itu merupakan mata pencaharian mereka. Menurut survei, memang terjadi penurunan pemesanan harga panen dari pasar yang sangat drastis. Tanpa disadari, pelanggan di pasar mulai sepi, dan itu terjadi karena dalam masa pandemi COVID-19 ini. Petani yang tetap untuk berkontribusi dalam penyediaan pangan tidak berbeda jauh dengan elemen masyarakat lain yang menjadi garda terdepan dalam penanganan masa pandemi. Pertama, petani harus mendapatkan dukungan yang adil. Yang kedua, masyarakat juga harus berbondong-bondong untuk saling membantu dalam keadaan seperti ini. Yang ketiga, kebijakan pemerintah pada sektor pertanian mengenai strategi pertanian dalam masa pandemi ini. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengatakan bahwa memiliki 6 strategi sektor pertanian pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, tetap bekerja dengan semangat. Mengharuskan seluruh pekerja dalam bidang pertanian selain berkontribusi dalam pekerjaan masing-masing antara penyuluhan dengan petani. Yang kedua, meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Yang ketiga, optimalisasi lahan dan perkarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga. Yang keempat, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangan secara cepat. Yang kelima, menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk petani dan berpihakan pasar pada petani dengan memfasilitasi kerjasama antara petani dengan produsen melalui pengantaran berbasis online. Yang keenam, menjaga petani tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus berproduksi, karena petani merupakan pelaku pertama dalam pembangunan pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Baik, sekian pembahasan jawaban dari saya nomor 1. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.